Munawar Nisa, pasti akan heran bagaimana kok bisa berjuang sama-sama. Pendapat bukan baru sekarang, apalagi kalau cuma di koran-koran. Sama Pak Munawar ini, dia di GAM, saya di TNI. Tapi kita bisa seperjuangan untuk menghasilkan perdamaian di Aceh ini. Barangkali ini adik-adik ini belum pernah tahu saya. Memang selama ini saya tenggelam, tidak ada yang tahu. Padahal saya pernah 880 hari tinggal di Aceh. Dan tidak baru tahu. Dan selama 880 hari saya buat catatan. Dan saya catat di sini. Catatan 880 hari pra dan pasca MOU Helsinki. Ini barangkali belum pernah ada. Ini tentang jawab saya selama saya hidup di sini di Aceh. Jadi kita Munawar, kita ketemu di Helsinki, mulai dari hutan, ketemu di Helsinki, ketemu di Aceh lagi. Sampai hari ini pagi ini yang jemput beliau. Jadi dari situ sudah bisa lihat komitmen kita untuk Aceh ini supaya damai dan tenang. Untuk adik-adik ini memang barangkali tidak banyak yang tahu masalah MOU Helsinki. Padahal hidupnya Aceh itu adalah dari MOU Helsinki. Untuk itulah saya ingin membawa dulu bagaimana latar belakang baru sampai ke ini. Kalau tidak kita melihat garis besarnya, maka kita akan tersesat. Mau lihat hutan itu lihat dari helikopter dulu, baru turun ke bawah. Kalau langsung di bawah pasti tersesat dimakan harimau. Nah, makanya ini di sini ada teka-teki. Nah, teka-teki ini saya tinjau dari MOU, kemudian saya tinjau lagi dari Undang-Undang PA, baru ada satu lagi ini hukum humaniter, karena ini hukum perang ini di sini. Ini sangat penting sehingga kita berbicara tidak berbicara debat kusir, tapi berbicara dengan landasan hukum yang jelas. Tahu kenapa debat kusir? Jadi kalau debat kusir di Manado itu kan banyak dokar itu. Nah di dokar itu ada saiznya. Saiznya lagi nunggu penumpang, si kuda itu kentut. Satu bilang, aduh kuda saya masuk angin. Dia bilang, ah enggak itu keluar angin kok. Nah karena dia keluar angin. Nah ini jangan sampai terjadi begini. Saya membawa ini ada tolok ukurnya. Kalau enggak nanti kita debat kusir. Apa di mini-mini apa seorang pejuang ataukah seorang pelaku tidak kriminal? Nah, kita lihat lagi dari tolok ukur ini supaya tidak terjadi debat kusir tadi. Ya lanjut. Nah ini sebenarnya sudah pernah saya tulis tahun 2007 ini. FKK Des Aceh. Saya sudah tahu di FKK ini masih hidup apa sudah enggak, forum komunikasi. Karena setelah AMM bubar, saya yang menyarankan supaya masih dibuat FKK. Kenapa? Karena orang Aceh ini punya satu budaya, yaitu budaya selangkeh. Nah ininya yang jadi selangkeh ini. Jadi kalau tadi Pak Diandra bilang langsung, ya nggak bisa Pak langsung, harus ada selangkehnya. Nah selangkehnya ini saya tidak tahu masih ada apa enggak. Kalau ini bubar, ya ini yang jadinya. Sejak ini sebenarnya BRA, harapan saya waktu BRA. Karena saya masuk di Aceh 2005, meninggalkan 2008. Nah dengan NFKK. Nah ini 2007 saya sudah bilang, masih kolonel saya ini masih asli, bisa simpan. Hampir saya buang karena saya enggak naik bintang 1 10 tahun. Hampir saya buang ini. Ternyata masih ada. Ini saya sudah bilang, masa permasalahan potensi konflik. Coba lanjut. Lihat ini, permasalahan pertama itu adalah masalah kriminal di Aceh itu. Bukan masalah kedaulatan. Nah ini yang harus dipisahkan, mana kriminal, mana yang masalah kedaulatan. Harus terpisah jelas. Lanjut. Nah, masalah kriminal apa aja? Nomor 1 senjata ilegal. Itu 2007 saya sudah tulis itu. Gak tahu didengar apa enggak ini. Baru yang lain-lain ini. Gangguan kantipas lainnya. Tapi yang urut nomor 1 itu senjata ilegal. Lanjut. Nah, terus bagaimana ini terhadap senjata ilegal? Siapa yang punya kewenangan? Kita lihat MOU ini pasal 9. Pemerintah RI yang melakukan pengumpulan senjata ilegal, amunisi terhadap pihak-pihak ilegal manapun. Ini pemerintah RI. Turun lagi pemerintah RI siapa? Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum ketertiban di Aceh. Jadi polisi organik ini siapa? Dia polisi Aceh.
Jadi bukan polisi Jakarta. Ini MOU Helsinki. Coba lanjut. Kita lihat Undang-Undang PA pasal 204 ini. Kepolisian Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, melaksanakan tugas yang diberikan oleh undang-undang. Seperti dibilang tadi Pak Saladin, Kepolisian Aceh, titik. Bukan Kepolisian Medan. Ini undang-undang pemerintah Aceh ini. Lah kalau ini dilanggar ya untuk apa dibuat ini undang-undang ini? Ini dibuat di tahun 2006 ini, mulai diberlakukan. Sudah 10 tahun lalu. Lanjut. Masalah kedaulatan. Apa masalah kedaulatan? Masalah kedaulatan antara Aceh dengan Jakarta itu hanya ini. Apabila kewenangan pemerintah RI di Aceh atau dilanggar atau kepatuhan pemerintah Aceh kepada pemerintah RI. Ada kewenangan pemerintah RI, ada kewenangan pemerintah Aceh. Lah kalau kewenangan itu dilanggar, itulah baru dibilang masalah kedaulatan. Kalau itu tidak, ya bukan semua kriminal. Nah kita lihat apa sih kewenangan? Lanjut. Kewenangannya ini lagi-lagi diatur oleh dua ini, MOU sama Undang-Undang PA. Lanjut. Di mana? Ini MOU 112. Undang-undang baru tentang pemerintahan didasarkan pada prinsip berikut. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah RI sesuai konstitusi. Jadi sepanjang pemerintah Aceh itu tidak mengutak-utik ini, itu artinya dia patuh dan taat kepada pemerintah RI. Nah, pemerintah RI pun demikian, jangan mengutik-ngutik di luar dari ini. Kalau dia mengutik-ngutik di luar ini, ya pemerintah RI sendiri yang melanggar MOU ini. Sehingga dua-dua harus berjalan kepada di koridor yang sudah diberikan. Yang jadi masalah kalau satu sudah keluar dari rel, pasti tabrakan itu kereta. Tapi kalau dua-dua pada rel, itu pasti